Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Sebuah mobil minibus di Dermaga Majene, Sulawesi Barat terjun ke laut. Beruntung, pengemudi seorang wanita berhasil menyelamatkan diri. Sebuah minibus terjun ke laut di dermaga Kelurahan Pangalingali, Kecamatan Bangai, Majene, Sulawesi Barat dini hari tadi. Beruntung pengemudi seorang wanita selamat setelah keluar melalui pintu mobil, sementara kondisi mobil rusak parah. Menurut petugas, diduga mobil ini mogok dan didorong oleh warga. Namun diduga pengemudi yang baru belajar tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, hingga akhirnya mobil terjun ke laut sedalam 3 meter di pinggir pantai. Laporan awal diperkirakan kendaraannya mogok karena akinya mati, kemudian dibantu didorong, ternyata tidak bisa mengerem lagi, akhirnya langsung terjun 12. Oh ya. Pengemudinya perempuan atau laki-laki? Iya, pengemudinya perempuan. Perempuan ya. Petugas kepolisian bersama TNI yang datang ke lokasi berhasil mengevakuasi mobil yang terjun ke laut, dibantu warga setempat dengan peralatan seadanya. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 17 korban kecelakaan tabrakan kapal yang terjadi di perairan Indramayu, Jawa Barat. 2 diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, namun masih ada belasan korban lain yang belum diketahui nasibnya. Tim penyelam dari Badan SAR Nasional berhasil menemukan salah satu korban tabrakan kapal di perairan Indramayu, Jawa Barat. Korban ditemukan tak bernyawa terjebak di dalam kapal yang terbalik. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kapal KN SAR 103. Sebelumnya, tim SAR gabungan juga telah menemukan satu jasad lainnya yang tersangkut di jaring. Dari kapal KN SAR 103, 2 jasad korban dan 15 korban yang selamat dipindahkan ke kapal Basarnas yang lebih kecil untuk selanjutnya dibawa ke posko pencarian di Desa Eretan Wetan, Indramayu, Jawa Barat. Seluruh korban akibat insiden tabrakan kapal Baroka Jaya dengan kapal Habco Pionir tiba sekitar pukul 7 malam tadi. Kedatangan para korban disambut isak tangis keluarga dan warga. Untuk penanganan lebih lanjut, 2 jenazah yang seluruh korban selamat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang. Sementara itu, Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Irwansyah, mengatakan proses pencarian korban lainnya akan terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan. Tadi ya kita berhasil mengevakuasi, kemudian menurunkan 15 POB dari Baroka Jaya yang mengalami insiden di perairan Indramayu ya, kejadiannya kemarin. Kemudian ditambah 2 orang atau 2 korban. Jadi semuanya 17 yang kita bisa evakuasi untuk hari ini. Proses pencarian tetap berlanjut ya. Sekarang malam ini Wisnu setelah intercept menurunkan korban akan melanjutkan pencarian di sekitar lokasi. Diketahui kapal MV Baroka Jaya diawaki sebanyak 32 ABK. Tim SAR kini fokus mencari belasan korban lain yang belum ditemukan di sekitar lokasi kejadian, dibantu KRI Cucut dan kapal nelayan setempat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Yogyakarta. Akibatnya 2 mobil rusak, tertimpa sejumlah pohon dan baliho. Inilah rekaman video amatir pengunjung Ambarukmo Plaza Yogyakarta saat hujan lebat dan angin kencang pada kemarin sore. Angin kencang membuat sejumlah hiasan interior di dalam mal berhamburan. Hujan lebat disertai angin kencang menumbangkan pohon beringin di depan Gereja Katolik Keluarga Kudus Banteng, Jalan Kaliurang, Sleman. Pohon besar itu tumbang menimpa aula gereja, mengakibatkan genting atap dan kaca jendela pecah. Angin kencang juga merobohkan baliho besar di Jalan Gejaya
Beruntung tidak ada korban jiwa. Sementara di titik lain, kanopi parkir sebuah hotel roboh dan menimpa 2 mobil yang sedang diparkir. Pemirsa, warga panik dan berhamburan keluar rumah akibat pergerakan tanah pasca hujan deras di kawasan Lebak, Banten. Jalur menuju objek wisata Baduy juga terputus. Inilah detik-detik kepanikan warga saat rumah mereka tiba-tiba berderak akibat adanya pergerakan tanah. Warga yang khawatir rumah mereka ambruk dan menimpa penghuni rumah memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diduga pergeseran tanah terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan selama beberapa hari terakhir. Iya, karena takut kena longsor. Longsor karena hujan terus berlarut-larut, hujan takut longsor itu. Sementara itu, tingginya curah hujan juga menyebabkan jalur Rangkas Bitung menuju Lewi Damar ambles sedalam lebih dari 50 cm. Kondisi ini menyebabkan jalur menuju objek wisata Baduy sempat terputus dan menimbulkan kemacetan. Petugas dari Dinas PUPR berupaya menambal jalan yang ambles agar bisa kembali dilalui kendaraan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Semburan api berbau bercampur air dan pasir setinggi 1 meter di Desa Sukaperna, perbatasan Kecamatan Tukdana, Indramayu, Jawa Barat, terus keluar dari dalam tanah. Warga resah jika semburan dibiarkan dapat masuk ke pemukiman. Inilah semburan api bercampur pasir dengan gas berbau yang muncul tiba-tiba di tengah persawahan di Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Semburan dari dalam tanah setinggi 1 meter ini meresahkan warga. Bahkan bau menyengat semburan gas yang keluar dari sumur tua peninggalan Belanda ini membuat warga sesak nafas. Mereka meminta pihak terkait dapat mengatasi fenomena alam yang sudah lama terjadi. Enggak, sekarang kan ini udah 5 hari ini tapi ya takut sih. Cuman ya karena sudah biasa, jadi ya saya aja di samping-sampingnya ngarit suka. Biasa-biasa aja, nggak rasakan. Hingga kini semburan gas terus meluap dan mengalir ke persawahan warga. Sementara lokasi temuan titik semburan berjarak sekitar 300 meter dari instalasi sumur gas BDA 2 Pertamina. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.